Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya akan membagikan kisah pengalaman saya bagaimana bisa lulus di salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, yang dimana untuk masuk ke dalam itu cukup melalui proses yang sangat panjang dan cukup lumayan susah ya, melalui beberapa proses. Dan bagaimana sih prosesnya? Mari kita simak video berikut ini, simak sampai habis ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini, karena saya akan memberikan pengalaman tentang pengalaman kuliah di perguruan tinggi yang saya maksud, sama bagaimana sih pengalaman ketika proposal skripsi hingga sampai lulus kuliah. Ini bisa jadi pengalaman buat teman-teman yang masih mahasiswa baru ataupun mau mencoba untuk merasakan dunia perkuliahan. Bagaimana sih kondisi dunia perkuliahan itu sebenarnya? Simak di video ini. Baiklah, langsung saja. Pada waktu itu saya mengikuti beberapa tahapan seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Pertama, saya mengikuti jalur masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. SNMPTN ini adalah jalur seleksi pemasuk perguruan tinggi, di mana calon mahasiswanya itu bebas tes ya. Ketika lulus dari sini bebas tes langsung masuk ke perguruan tinggi. Namun untuk jalur ini itu ditujukan kepada mereka yang ingin bergabung di perguruan tinggi umum ya, seperti misalnya Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada atau Universitas Negeri Malang misalnya. Ketika waktu itu saya daftar SNMPTN, coba mengisi data, dan pada tahap pengumuman alhamdulillah tidak lulus ya. Tapi sampai situ tidak patah semangat, akhirnya mencoba untuk tahapan yang lain. Dan saya mencoba untuk jalur seleksinya SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini sama dengan SNMPTN, namun kalau SPAN PTKIN ini yang membedakan adalah SPAN ini ditujukan bagi jalur masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya. Jadi PTKIN misalnya Universitas Islam Negeri di Indonesia, atau STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, atau IAIN Institut Agama Islam Negeri ya, misalnya untuk masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah naungan Kementerian Agama. Dan ketika mencoba untuk mendaftar, mengisi data-data, mengisi prestasi, data nilai rapor ya, akhirnya ketika pada tahap pengumuman alhamdulillah dinyatakan lulus. Dan akhirnya saya lulus di salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terbaik di Indonesia ya. Pilihan pertama adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Jawa Timur. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan pilihan kedua yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan yang sama, yaitu Pendidikan Agama Islam. Dan akhirnya yang lulus adalah pilihan pertama, yaitu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Akhirnya lulus. Setelah mengetahui bagaimana data-data saya sudah diterima oleh perguruan tinggi terkait, akhirnya pada waktu itu juga kita diwajibkan mahasiswa baru yang dinyatakan lulus SPAN PTKIN untuk melakukan validasi secara langsung ke kampus terkait. Jadi saya berangkat dari Makassar ke Surabaya naik pesawat untuk menuju ke Malang untuk melakukan validasi terkait dengan berkas-berkas saya ya. Berkas-berkas hard file untuk divalidasi secara langsung oleh pihak universitas atau pihak kampus terkait. Dan itu wajib ya, wajib dilakukan oleh mahasiswa baru. Dan pada waktu itu juga ya bisa melihat bagaimana kondisi dan situasi yang berada di sana, kondisi kampusnya UIN Malang itu bagaimana. Alhamdulillah cukup, pertama kali melihatnya cukup terkesan ya. Luar biasa megah, konsep Arabik ya, konsep Timur Tengah. Jadi seperti kampus-kampus yang berada di Timur Tengah. Keren sekali, ada 2 masjid di sana, dan gedung-gedungnya juga cukup tinggi, cukup besar ya. Gedung-gedung perkuliahan juga ada, dan yang paling menarik di sana ada sport center yang sangat besar ya. Di situ adalah pusat olahraga dan pusat UKM untuk mahasiswa. Jadi disitulah pengalaman pertama kali melihat kampusnya, dan itulah sebenarnya pengalaman kenapa bisa lulus di UIN Malang. Dan lewat jalur apa? Yaitu jalur SPAN PTKIN, yaitu jalur bebas tes masuk ke kampus Universitas Islam Negeri
Ya, alhamdulillah. Itulah pengalaman saya, dan untuk pengalaman bagaimana kuliah di Malang dan bagaimana situasi kampus di Malang, apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa baru yang berada di ketika kuliah di UIN Malang, nanti saya akan bahas di video terpisah. Jangan lupa pantau terus channel ini. Insya Allah saya akan bagikan pengalaman yang lebih menarik lagi, apalagi terkait dengan dunia kemahasiswaan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.